Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke my friend, jadi ceritanya ini kelanjutan dari hasil pertemuan kita yang dilakukan hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin tuh berarti tanggal 16 Desember 2021 yang ada pertemuan antara komunitas pembalap liar, termasuk saya juga diundang dengan perwakilan dari Polda Metro Jaya. Saya akhirnya mendapatkan undangan. Nih, undangan dari Polda Metro Jaya yang dimana undangan ini isinya apa gue juga nggak tahu. Tapi sepertinya sih perihal kelanjutan tentang kemarin. Kalau gitu kita buka aja. Dan sekarang hari ini adalah hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Yuk kita buka sama-sama ya my friend nih, unboxing. Oke, kepada daftar 3 lembar undangan perihal undangan rujukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang. C. Keputusan Polda Metro Jaya. Oke. 2. Sehubungan dengan rujukan di atas disampaikan kepada dan diundang menghadiri kegiatan Focus Group Discussion Street Race Polda Metro Jaya yang akan dilaksanakan pada Rabu 22 Desember pukul 8 pagi sampai selesai di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya yang berlaku pada hari itu. Oke, mengingat masa tingginya penyebaran virus agar tetap mendominasi protokol kesehatan, demikian harap maklum. Oke, nah di sini ada tebusan-tebusannya pejabat utama Metro Jaya yang diundang itu ada banyak sekali ya. Sini banyak sekali jajarannya, jadi saya nggak bisa sebutin satu-satu. Pokoknya ini banyak banget jajarannya. Terus instasinya juga ada dari Kepolisian, Kapolres Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang Kota, Kapolres Tangerang Selatan, Bekasi Kota, Bekasi, Depok. Wah, banyak banget gila. Terus instasinya juga banyak, Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, Kasot PP, Pemprov Banten ada, Pemprov Jabar ada, stakeholder, Ketua IMI Pusat, Ketua IMI DKI Jakarta, ATPM Roda 2, bengkel motor dan joki influencer. Banyak my friend. Dan untuk besok apa saja yang bisa akan kita bahas ya, mudah-mudahan besok dikasih izin ya friend untuk diliput atau kita bikin lagi vlognya. Oke lah kalau gitu, saya mau pulang istirahat, kita sambung besok. Oke my friend, ciao. Gue udah bersama Kohans, bersama Mee, bersama Bang Ade, dan tentunya sama orang gak jelas, Kevin. Pagi ini kita mau kemana Kohan? Polda Metro Jaya. Anak nyaran ke Polda, berani banget. Mau ngapain? Silaturahmi. Oh silaturahmi, kirain ngajakin itu apa nonton. Gunakan lajur manapun untuk berbelok sedikit ke kiri ke jalan Paku. Oke, kita mau menindaklanjuti menanggapi undangan dari Polda Metro Jaya yang rencana akan diselenggarakan hari Rabu pagi ini jam 8 dan sekarang jam 7.30. Ya kita lagi di jalan, mudah-mudahan aja kita bisa tetap di jalan menyampaikan Paku aspirasi Buwonovi kita. sejauh 1,5 kilometer. Jadi menyampaikan aspirasi bukan hanya diberikan apa ya, udah langsung jadi, gitulah intinya. Semoga menjadi cita yang lebih baik. Selamat pagi. Jadi kita udah nyampe di Polda Metro Jaya, ada undangannya. Terus tapi sebelum masuk kita dites dulu antigen supaya memastikan. Jadi sesuai dengan sama protokol kesehatan ya my friend. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Aduh motor yang review nih. Oh iya. Oh iya. Pembalap liar juga ini. Ninja ratusan juta. Oh ini ninja ratusan juta. Kita udah selesai antigen my friend. Alhamdulillah hasilnya negatif tapi positif nggak punya duit. Alhamdulillah negatif dari COVID tapi positif nggak punya duit. Nih muka-muka orang nggak punya duit.
Oh ini mah enggak dong. Oh, iya. Oh, ini mah enggak dong. Sama minjem juga minjem. Ratusan juta motornya. Temuin teman gua dulu, bos gua dulu, Ergus Om. Oke, Wahyu. Gimana dong? Di sana nih, di sini nih. Iya. Ntar kita sama-sama mensuarakan lah. Oke, yang siap. terbaik buat teman-teman Oke, semua. oke. Ntar sekalian kenalin nih Kohans Teknotum. Oh, iya. Iya, nanti. Makan dulu. Sip. Lanjut. Ya, makasih ya. Masih konsisten di jalurnya, Ora Ninja Ora Cinta, dan ini masih akan mengikuti diskusi santai yang Street Race Polda Metro Jaya buat. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ergus Jaya. Itu mah bukan Polda Metro Jaya, kenapa jadi nama gua, Prim? Gila gitu. Kalau anak motor kelihatan ya, ada bawa tas, Iya. bawa jaket. Langsung kelihatan ya. Iya. Kalau gua berdua, kayak calo sim. Beda, my friend. Anak motor, anak kantoran kalau ini berdua. Kayak calo sim. Oke. Sebentar lagi Bapak Kapolda akan datang, kita sambut rame-rame. Oke, my friend. Yuk lanjut. Tinggal dulu, my friend. Siap, my friend. Memberikan standing ovation. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya bangga. Akhirnya pagi ini kita bisa duduk bersama untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kita semua. Saya kira bukan cuma saya. Dalam rangka diskusi santai Street Race Polda Metro. Jadi mulai hari ini saya tidak mau menggunakan namanya balap liar. Kita Street Race. Monasco itu kan pijat. Betul nggak? Kenakalan remaja merupakan sebuah perbuatan yang biasa terjadi di era sekarang. Dari zaman saya Kapolsek sampai dengan hari ini, fenomena ini terus terjadi sekarang. Dulu saya Kapolsek Tanah Abang, tahun 2000, berarti 21 tahun yang lalu. Setiap malam minggu yang namanya Jalan Asia Afrika dan Jalan Gerbang Pemuda itu, saya dipusingkan oleh balapan subuh-subuh, mulai dari jam 1 dini hari sampai pagi hari. Karena di situ ada Hotel Mulia. Nah, anak-anak muda ini perlu ruang ekspresi, perlu penyaluran energi. Salah satu ciri khas anak milenial Gen Z ini kan energinya besar, powernya besar. Kalau ini tidak disalurkan, maka tentu dia akan tumpah kemana-mana. Balap liar selalu distigmakan sebagai sesuatu yang berbahaya, selalu pasti pelanggaran, selalu ada kerumunan atau keramaian, terlibat kecelakaan, bahkan tidak sering berujung kepada pertarungan, perkelahian. Dan ada juga biasa yang main pinggiran itu. Ini yang bahaya ini. Yang apalagi kalau bandarnya bandar burung, kalau menang kabur, kayak ini kan. Ini bahaya, jadi taruhan. Ini menjadi menarik karena ada hadiah. Hal-hal ini semua menurut saya bukan masalah di Indonesia saja. Kalau kita lihat fenomena balapan street race bukan hanya di Indonesia saja. Ini adalah persoalan yang melanda di seluruh dunia. Berdasarkan beberapa penelitian mengatakan bahwa ada tiga cara agar street race ini bisa kita transformasikan. Yang pertama melalui pendidikan. Kalau di negara-negara maju yang racing team, racing clubnya hidup, bisa dia sekolah di sini. Seperti di kita banyak sekolah sepak bola, klub badminton dan sebagainya. Kalau di kita banyaknya klub Harley Davidson aja Pak, ada yang mau ngurusin ini motor-motor yang mengganggu anak-anak muda ini nggak ada. Jadi lebih kepada klub motor untuk entertain.
Yang kedua, penegakan hukum. Dan yang ketiga adalah memberikan ruang agar energi tersebut bisa tersalurkan dengan baik. Tiga cara ini tentu memiliki plus minus, namun jika kita kombinasikan, saya kira akan menjadi sebuah kekuatan yang baik. Ini yang saya sebut dengan inovasi sebagai solusi. Ini yang bisa kita kembangkan dari transformasi balap ini. Saya pikir ini semua bisa kita kerjakan dan bisa berhasil secara maksimal kalau kita bergerak bersama. Dan tentunya karena cinta antar sesama. Saya kira itu, rekan-rekan sekalian, semoga ikhtiar ini mendapatkan kemudahan. Januari tanggal 15 bisa segera terwujud. Saya ingin mengajak adik-adik saya ini, anak-anak saya untuk ikut gabung sama Dirlantas. Anda yang paling tahu model sirkuitnya bagaimana, supaya lebih ada challenging-nya bagaimana. Jadi kasih tahu Pak Dir, jalannya ada cekungan atau apa, kurang selamat. Pak Dir, ini kanan kiri ada beton, perlu diperbaiki. Baik, kita tepuk tangan yang meriah. Naik ke atas panggung, perwakilan Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono SHSIK MSI Kasubdit Gabung Ditlantas Polda Metro Jaya, silakan Pak naik ke atas panggung yang dipakai yang sudah disediakan. Selanjutnya narasumber yang kedua adalah perwakilan IDI Pusat DKI Jakarta Bapak Edi Saputra, Direktur Roda 2 ini. Silakan naik ke atas panggung Pak Edi Saputra dan untuk narasumber yang ketiga adalah pembalap sekaligus YouTuber Bapak Feby Sagintar. Kami akan undang kepada Bapak Kasubdit Gabung Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono untuk memaparkan materi. Silakan Pak Argo. Mari kita membuat konten-konten yang positif, ya. Karena dari sekian kejadian yang terjadi, semuanya itu akibat adanya ajakan. Orang ingin membuat suatu konten, dia ingin meningkatkan rating, ingin memperbanyak follower, akhirnya melakukan suatu video-video konten yang mengajak atau berkonten yang negatif, ya. Dia mau videokan supaya oh itu ada balapan seperti itu. Akhirnya orang berlomba-lomba, akhirnya orang kepengen. Nah tentunya hal ini sangat disayangkan, dan saya tidak intinya mengajak untuk seluruh komunitas yang ada, mari kita jaga kondusivitas, kita jaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang lainnya, karena tadi kita tentunya harus hidup berdampingan dengan kita semua. Demikian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, sekian dan terima kasih. Seno for balapnya dan kami dukung untuk balap yang sesuai dengan apa yang disampaikan kami. Terima kasih. Berhasil. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra dari IMI Pusat sebagai Direktur Roda 2. Jadi saya membidangi kegiatan balap motor mau dari road race maupun dari off-road. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar karena sudah dijelaskan Pak Argo dan Pak Kapolda tadi. Jadi intinya bahwa dari ini hanya memfasilitasi kegiatan yang akan direncanakan ini. Kedua, kami akan membantu dari segi keselamatan, dan ketiga dari segi regulasi. Ya. Itu intinya yang bisa dilakukan oleh pihak ini. Keempat, kalau masalah sponsor di sini udah hadir semua Pak Argo. Jadi jangan khawatir, itu udah duduk semua di depan Pak Argo. Supaya diskusi ini hidup, dan saya sebagai yang nanti diberi tanggung jawab oleh Pak Kapolda untuk mengelola acara ini, saya bisa mendapat masukan yang komprehensif. Perlu izin orang tua nggak buat yang di bawah umur? Perlu. Oke.
Yang keempat, perlu nggak bikin surat pernyataan bahwa resiko ditanggung masing-masing? Perlu. Jadi kalau balapan, tabrakan, ada luka segala macam, patah kaki, kita nggak tanggung jawab ya. Kita cuma nyiapin jalannya aja. Oke, udah ya. Yang kelima, saya jamin saya nggak akan nanya surat-suratnya. Karena pasti motor lu nggak bener semua. Ya. Jadi sudah lah, yang penting motor itu jangan dipakai di jalan. Karena kalau dipakai di jalan, surat-suratnya harus lengkap. Tapi kalau memang dipakai untuk balapan, ini juga nggak pernah nanya kali STNK-nya orang yang turun di Sentul kali misalnya gitu kan. Jadi yang kelima, saya akan tanya ke Pak Kapolda nanti bagaimana kerja beliau terhadap para pembalap di bawah umur yang sebetulnya belum boleh punya SIM. Nah, termasuk juga calon lokasi dan segala macamnya. Karena ini akan sangat menentukan sirkuitnya mau kita pakai yang mana dan jenisnya seperti apa. Jadi silakan, ini saya hanya brainstorming aja dari teman-teman yang hadir supaya kemudian kami dari pihak panitia dan pihak pengelola nanti mendapatkan gambaran kira-kira mau seperti apa lomba yang akan kita laksanakan. Intinya goalnya satu, saya setuju sama Mas Febi tadi. Kita menghilangkan balap liar. Menghilangkan balap liar. Jadi kita akan buat lomba ini aturannya ya no rules gitu. Jadi mirip-mirip kayak balap liar, cuma safety-nya kita jaga. Kalau biasa lu balapan pakai sendal ya sekarang lu wajib pakai sepatu misalnya. Terus kita ngobrol dengan yang dengan helm yang bagus dan sebagainya. Ya kan? Tinggal gue siapin ambulan, masuk ambulan. Ya ada, siapin gue nanti ambulan sama kereta jenazah. Nggak bercanda ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Moderator, silakan supaya diskusi sudah dipanggil yang judulnya diskusi santai ya. Jadi semua orang boleh ngomong, program mekanik, program pembalap, program joki, dari ATPM segala macam. Kita siap dari pemerintah provinsi, dari Kodam, dari Polda, kita siap untuk mendengarkan dan nanti akan mendapatkan gambaran menyeluruh mau seperti apa street race yang akan kita laksanakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gini aja agar teman-teman juga nggak canggung ya, karena saya tahu rasanya teman-teman kesini pasti deg-degan juga melihat bapak-bapak polisi menggunakan seragam. Mungkin saya bantu memoderatori juga teman-teman dari mekanik dan dari para pembalap. Izin memperkenalkan diri, saya David dari komunitas Orang Ninja Orang Cinta. Saat ini komunitas ini lumayan sedang eksis karena isinya banyak sekali pembalap Asia, mantan pembalap dan pembalap liar jadi satu di komunitas kita. Mungkin gini aja suara teman-teman agar lebih interaktif. Dari pihak mekanik mungkin ada Han bisa ke depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Han. Jadi gimana ya? Saya selaku bengkel dari Teknotuner HS. Untuk balap liar ini itu dia. Kita berharap itu kita mempunyai track. Dan selaku saya juga merasa nggak enak ya kalau kita menutup jalan di area jalan raya. Kita kan nggak tahu di kejadian orang lagi sakit ditutup kan, wah itu nggak enak sekali dan juga membahayakan masyarakat setempat. Jadi harapan saya itu dari pihak Kapolda semua bisa menempatkan trek-trek di mana yang bisa dibagi semua wilayah. Waduh, jadi satu wilayah satu gitu. Ya intinya itu aja sih. Mana Rudy Fruit? Harapan. Beli catat ya. Nanti siapin langsung gitu. Kamu langsung ngetik aja Ruth. Jadi Mas Han, poinnya adalah di setiap wilayah sebaiknya dibangun trek juga, tidak hanya terpusat di Ancol seperti itu ya. Iya betul. Masukannya seperti itu. Dan juga jaraknya juga kan ada 201 meter, ada 402 dan ada 500 meter. Itu sih yang mesti dipikirkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Han. Masukannya nanti kita diskusikan lebih lanjut tentunya. Oke. Saya Erik, background saya advokat. Saya juga mewakili Instagram Ninja GP.
dan juga saya humas dari bengkel kita Pitstop TPZ. Saya mau kasih masukan sih, bukan bertanya. Pertama, mengenai payung hukum. Jadi menurut saya payung hukumnya harus jelas, seperti prasyarat, syaratnya, mekanisme, regulasi, kualifikasi. Karena apa tadi kayak dibilang, Bapak bilang nggak mau tangkap motor yang lagi menuju ke trek gitu kan Pak. Itu menurut saya masih bisa diakali seperti kita main airsoft gun. Airsoft gun itu kan abu-abu ya Pak. Dibilang dilarang tapi dia mainan. Nah, kalau Kapolri itu menyiasatinya dengan menerbitkan perkap unitnya itu digrafir gitu Pak. Jadi unit yang buat bermain itu ada grafirnya, jadi nggak bisa disalahgunakan. Nah, begitu juga dengan motor misalnya kalau dia lagi dibawa, ya ini motor balap gitu loh, bukan buat motor untuk melakukan kejahatan, bukan buat dia ngebegal gitu kan. Nah, itu bisa disiasati satunya. Karena juga konsep saya dengan payung hukum ini karena apa? Street race ini belum diadakan tracknya aja, itu sudah menambah animo terhadap balap liar itu udah berkali-kali lipat gitu, dan efeknya, impactnya itu bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Semua orang punya apa ya, terinspirasi. Oh, saya mau punya motor balap juga nih. Gitu. Nah, jadi saya nggak tahu daerah lain punya kesanggupan yang sama dengan Polda Metro Jaya. Cuman kita nggak tahu, takutnya mereka nggak sanggup, tapi masyarakat mereka menjalankan balap liar, nanti chaos di situ. Proyek di sini yang harusnya jadi percontohan malah dipersalahkan gitu Pak, dan nggak bisa jalan untuk long term gitu. Sedangkan yang kita harapkan adalah kesinambungan terus-menerus gitu. Terus kemudian untuk masalah taruhan tadi, taruhan itu kan kayak apa ya? Kayak dua mata sisi pedang. Satu, dia ada karena ada tuntutan ekonomi, ada nilai ekonominya, ada interestnya. Kedua, kalau dibiarkan maka menjadi melawan hukum, begitu kan Pak? Nah, kalau mungkin solusinya adalah bisa dari reward lombanya, dari eventnya. Cuma kita nggak berani berharap terlalu banyak untuk soal reward karena ya nggak ada yang pastilah kalau buat hadiahnya segimana, dan nilainya pun relatif buat orang ini bisa besar, nilainya bisa nutupin semua kosnya dia, ada juga yang nggak nutupin gitu. Mungkin bisa juga disiasati dengan exposure. Exposure itu artinya apa? Motor ini kan yang ngerjain bengkel gitu Pak. Motor yang ngerjain bengkel tentu dia butuh pemasukan untuk riset apa segala macam. Dengan adanya exposure, misalnya setelah dia menang street race ini, pemberitaan media. Iya, mungkin melibatkan media yang khusus untuk balap atau media apa, kita nggak tahu lah nanti. Exposure bahwa oh ini loh bengkel yang berprestasi di minggu ini gitu. Di minggu ini, jadi itu kan secara nggak langsung ataupun langsung itu memberikan dampak perekonomian, menggerakkan perekonomian mereka gitu Pak. Kemudian juga soal tracknya, yang kita harapkan itu bukan hanya event balapnya, tapi lebih ke practice sessionnya. Jadi ada sesi-sesi di mana mereka latihan, karena dari satu lintasan misalnya di tahun lama, satu minggu misalnya ada yang start 100 kali, itu yang balap paling cuma 5 kali, sisanya itu nyobain motor, nyeting gitu loh. Jadi yang diharapkan itu bukan hanya mereka bisa ikut balapan, tapi juga ada track untuk mereka latihan gitu Pak. Sekian sih dari saya. Terima kasih. Ini mau pakai kelas atau free for all? Nah, nanti coba saya minta kelasnya kira-kira kelas apa saja? Oke. Ini yang kita samain persepsi dulu. Ini yang mau kita buat bukan event balap dulu, tapi street race dulu. Jadi kalau street race dulu, kita berkaca dulu seperti yang sudah existing, seperti di Sera, gitu lah. Di Sera itu tidak ada kelasnya, tapi siapapun boleh bebas untuk menyeting motornya, meluapkan ekspresinya, seperti itu. Jadi jangan bahas dulu race-nya, dan jangan bahas race-nya, tapi bahas fasilitas balap liarnya dulu. Praktisi balap liar, Wahyu Kandacok. Ini kesempatan yang baik banget, kita bisa bertemu dengan rekan-rekan bengkel, mekanik, rider, teman-teman semua yang biasanya kita cuma bertemu di media sosial seperti idola saya, Bapak Edi Saputra dan Mas Pep. Ini juga informasi yang sangat penting
Sekarang kita duduk di sini, ternyata Mas Pep juga di tahun 90-an adalah teman-teman balap liar juga. Terima kasih banyak, ternyata itu satu hobi lah. Dan itu sangat pantas untuk mewakili kita semua di sini dan duduk di atas sana. Nah, saya cuma mau memberikan saran bahwa ketika kita membuat suatu balapan, kita harus melibatkan stakeholder yang ada seperti pembalap-pembalap yang ada. Tadi ada masukan sedikit dari teman-teman balap yang sering mengikuti balap liar bahwa ketika kita buat sirkuit nanti di Ancol, minta tolong ada perwakilan dari kita si pembalap, bahwa karena kalau balapan itu bukan sekedar hanya race-nya aja, kita membutuhkan tempat di mana kita harus ngerem, di mana kita nutup gas. Jadi maksudnya pada saat kita buat sirkuit ini, kita rame-rame melibatkan stakeholder yang ada, salah satunya pembalap. Itu aja sih, itu sarannya. Jadi saya cukup sekian, salam senang kencang. Gas. Nyawa ini kan juga udah mahal gitu. Ketiga, kalau masalah tadi Mas Anhan bilang bahwa memang ini untuk latihan, kita contoh Sera bagus tuh Pak. Jadi memang masuk, mereka tidak langsung balapan, mereka cuma latihan, kebut-kebutan, balik lagi, kebut-kebutan balik. Kecuali yang nanti ada VIP yang ada isian ya, paling 3-4 kelas lah satu hari itu Pak. Itu yang yang perlu dibuat aturannya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Apa yang menjadi keinginan, tentunya sekarang kita concernnya bagaimana. Yang penting ada transformasi. Apa sih transformasi diinginkan? Balapan liar ini ya mudah-mudahan tadi agak sedikit berkurang. Ya, kemudian yang tadi yang disampaikan sama Pak Edi, saya setuju. Kalau rekan-rekan semua yang ada di sini mungkin sadar, tapi yang kita harus waspadi si bocil-bocil ini, bocil-bocil yang cuma pengen senang-senang doang, nongkrong-nongkrong, ya. Jadi walaupun bayangan saya pada saat nanti kita sudah perbanyak sirkuit, perbanyak tempat, intinya tadi kepengen sensasi nongkrongnya tadi, akhirnya duduk-duduk minum-minum di situ, dia pengen senang-senang. Nah, senang-senang yang tanda kutip yang tidak baik inilah yang tentunya harus menjadi yang harus kita jaga bersama. Jadi senang-senang yang kita maksudkan adalah senang-senang balapan tadi. Kita menyalakan hobi yang tadi tentunya menjadi hal yang kita inginkan bersama. Tapi saya juga setuju tadi disampaikan kendaraan yang akan dibawa ke lokasi digrafir atau apa gitu, dikasih penanda khusus misalnya. Jadi memang pada saat polisi ini kan banyak. Rekan-rekan biar tahu anggota di Polda Metro di Telantas ini ada 4.400 orang. Dan 4.400 orang ini kan nggak semuanya tahu. Pak, ini saya mau balapan Pak, boleh Pak? Nggak boleh nih motor kamu nih, nggak ada ininya, nggak ada suratnya, nggak ada lupa, katanya boleh. Nah inilah tentunya harus kita edukasi juga petugas ya. Nah tentunya dengan motor grafiran ini juga jangan jadi momentum juga. Pada saat sudah digrafir ternyata mohon maaf nih, ini motor habis begal orang. Nah ini tentunya juga jangan sampai dimanfaatkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, ya mungkin kalau disampaikan Pak Edi ada taruhan kecil, yang penting jangan di antara itu Pak Edi ya. Nah itu urusan masing-masing lah ya. Yang penting jangan udah tahu di depannya petugas dan polisi udah ngasar sambil jongkok kayak gini dalu ini. Itu kan sama aja besok dipoto, akhirnya viral, polisi pembiaran. Nah itu pinter-pinter lah kan gitu ya. Terima kasih Pak Argo. Selanjutnya kita akan kembali buka kesempatan untuk para peserta. Silakan. Mewakili suara pembalap liar, ex-riders, Ergus untuk memberikan sepatah dua katanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat mengapresiasi sekali atas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi ada poin yang membuat saya bingung di sini. Jadi sebenarnya ingin merangkul komunitas balap liar atau ingin membuat event resmi. Karena menurut saya dua segmen ini adalah segmen yang sangat berbeda sekali. Ya, jadi kalau event resmi itu profesional tentu memiliki komunitas tersendiri dibandingkan dengan segmen pembalap liar. Karena pembalap liar bagaimanapun banyak bocil-bocil yang hanya mengganti knalpot dia ikut-ikutan balap liar. Beda banget sama yang ikut event resmi. Gitu. Saya sih berharap ini menjadi satu wadah untuk pembalap liar beneran. Jadi kita pikirkan dulu yang namanya event resmi. Karena kita ngomongin event resmi juga itu banyak lagi tuh. Event resminya mau seperti apa, tujuannya seperti apa, itu banyak lagi program yang harus dilakukan dan prosesnya juga sangat panjang. Aduh, sebentar. Saya nggak deg-degan ini ngobrol di depan bapak-bapak sekalian. Jadi menurut saya
apa ya, satu masalah safety, apalagi yang disebut-sebutkan tadi adalah Ancol. Nah, pertanyaan saya, Ancol itu mau dijadikan seperti apa? Apakah itu event untuk menyaring atau merangkul para pembalap liar, atau memang hanya untuk event resmi yang dimana di situ memerlukan motor yang kompetitif, perlengkapan balap, dan juga administratif seperti KIS, KTA, dan lain-lain gitu. Atau ini benar-benar hanya yaudah kalian yang balap liar, ayo di sini aja nih, udah dikasih tempatnya gitu. Nah, pertanyaan kedua lagi, berapa jarak itu? Karena balap liar itu rata-rata bermain di 500 meter, 800 sampai 1 kilo. Itu jarak yang cukup panjang. Jadi kalau ingin merangkul pembalap liar dengan event, menurut saya itu adalah langkah yang kurang tepat, karena pasti terserapnya itu hanya 1% dari saya. Karena di jalanan itu ya orang tanpa modal yang gantikan apa, ya udah gaspol. Terus satu motor biasanya yang datang itu komunitasnya banyak banget yang nonton. Jadi di jalanan misalkan laga 1 lawan 1 yang datang bisa ribuan, itu hanya penonton, dan itu juga butuh tempat ya. Gitu sih. Terus yang mau saya tanyakan lagi, Ancol bagaimana dengan biaya sewanya, atau bagaimana dengan urusan administrasinya agar bisa masuk ke Ancol. Gitu. Dan harapannya tentu kita pengen banyak wilayah, karena kalau satu wilayah pasti nggak cukup, Pak. Itu yang paling saya utamakan di sini adalah kira-kira ini tujuannya untuk apa? Untuk merangkul atau untuk mencari prestasi di tingkat nasional maupun internasional, gitu Pak. Poinnya itu Pak. Gitu. Terus tadi juga udah masuk ya, ada tanda kutip ya, terima kasih Pak bahwa taruhan balap liar itu juga ada yang taruhan ya sebisa mungkin tadi udah dijelaskan sama Bapak. Terima kasih Pak. Bahwa itu urusan masing-masing ya Pak. Yang penting nggak ketahuan, aman. Gitu, yang penting nggak ketahuan, aman. Sama aja Pak, salah kalau mau diomongin. Jadi saya kemarin sempat bikin vlog dan penonton itu sangat luar biasa. Responnya juga sama, menanyakan bagaimana dengan judi. Ya saya katakan juga, sekelas MotoGP aja ada judinya Pak. Cuman kenapa mereka nggak ditangkapin? Karena mereka pada diem. Sama kayak kita, gitu Pak. Jadi selama diem saya rasa juga ya selama diem sih oke-oke aja lah, jangan terbuka. Cuman yang kita pikirkan bagaimana cara membagi untuk merangkul komunitas pembalap liar yang mungkin digratiskan atau dibayar murah. Terus bagaimana lagi merangkul mereka yang suka taruhan, itu mesti disusun Pak, diatur. Apa mungkin itu bukan saya gini, yang mau balap liar mungkin bisa sewa trek, walaupun dia nggak ngomong mau balap liar, mau balap taruhan gitu Pak. Mungkin treknya bisa disewakan gitu, di closing 1 jam. Tapi kalau untuk komunitas yang balap liar mungkin dikasih harinya. Saya contoh seperti di Buriram, Pak Edi juga tahu ya Pak. Di Buriram kita kalau balap resmi setiap malam Sabtu itu ada jam tertentu, jam 8 sampai jam 11 malam itu disediakan fasilitas untuk warga situ melakukan balap-balapan. Di mana Mas? Buriram, Thailand Pak. Oh, Thailand. Yes, di Thailand. Jadi memang disiapin. Jadi sirkuitnya itu sirkuit MotoGP Pak. Tapi di tiap malam Sabtu jam 8 malam sampai jam 11 malam itu bebas. Dikasih satu lahan. Ya, 2 malam. Jadi satu lahan, trek lurus, itu bebas. Yang penting pakai helm, pakai sepatu, safety-nya ada. Nah, motornya mau yang ada gerobaknya, mau cewek, mau cowok, itu bebas Pak. Dan itu gratis. Fasilitas lainnya tentunya tenaga medis, keamanan, dan juga ada DJ-nya Pak. Itu semua gratis semuanya. Gitu. Mungkin kalau kita yang gratis bayar kok mereka. Bayar mereka Pak. Bayar. Karena di situ disiapkan medis, perlengkapan balapnya Pak, mulai tanda start sampai di ujung garis finishnya mereka sediakan alat yang otomatisnya udah. Jadi mereka bayar, misalnya 1 kali pintu masuk, kalau misalnya Pak di Thailand tuh 10.000 ya. Di Indonesia misalnya Pak, atau 5.000 rupiah sekali masuk pos. Nah silakan start gitu Pak. Mungkin yang penontonnya aja ya Pak, gratis ya Pak. Itu penontonnya gratis. Penontonnya rame banget Pak, disiapin tribun-tribunnya semua. Tenaga medis dia siapkan, ambulan, petugasnya, yes. Sama tanda start. Yes, jadi
perlu kita pahami bersama di sini, Pak. Jadi tujuannya itu untuk apa? Kalau memang untuk merangkul, saya katakan yang dibutuhkan teman-teman pembalap liar adalah venue atau fasilitas yang diberikan dan cukup aman ya, Pak. Jadi kalau menurut saya event itu bukan jawaban untuk merangkul pembalap-pembalap liar, Pak. Mungkin menurut saya sekian itu dulu, kita sambil berjalan, mungkin nanti ada masukan-masukan lagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ini yang menurut saya pengen saya tekanin banget, tidak ada pihak lain selain di sirkuit, Pak. Pihak lain yang saya maksud sini Karang Taruna. Karena dari beberapa kali saya mengadakan acara yang sudah ada, itu ada pihak-pihak terkait yang meribetkan acara yang saya pengen jalankan gitu loh, Pak. Jadi nggak langsung ke pihak sirkuitnya. Gitu. Jadi ada beberapa pihak yang selalu menyulitkan, yang ada di mana saya lagi menyelenggarakan acara saya, tapi di pertengahan jalan acara disampaikan, biaya sirkuitnya naik tanpa bukti apa-apa. Ini ada pengamanan di luar tanpa bukti apa-apa gitu. Memang ini saya bilang lagi, kalau misalkan memang ini bukan acara resmi, ini latihan bersama di mana saya mewadahi mereka semua gitu. Dan yang keempat, tidak ada batasan media apapun untuk meliput, Pak. Karena menurut saya kan sekarang hype-nya karena beberapa konten-konten ya negatif positifnya itu kan orang bebas memilih lah gitu. Tapi dari belum lama itu ada beberapa media-media yang tidak boleh masuk ke area sirkuit untuk meliput. Jadi terbatas. Selanjutnya menurut saya kalau misalkan mau itu sirkuitnya di Ancol, tetapi saya setuju banget kayak tadi difasilitasi kayak di model Thailand, itu mau yang dari Bandung atau kota lain pun pasti datang, Pak. Itu karena dengan standarisasi yang memang sirkuit drag race. Dan menurut saya kalau misalkan memang ini, tadi saya setuju, ada yang bilang kalau misalkan ini untuk ajang gengsi dan prestasi gitu. Tapi menurut saya ini ajang lebih kemana kalau misalkan kita merangkul pegiat balap liar, kita memang benar-benar memfasilitasi itu semua, Pak. Dan mungkin untuk fasilitas selanjutnya bisa diberikan seperti pedok, karena kalau kita ngelihat dari Sentul International Circuit, untuk kita pedok kan harus nyewa gitu kan. Tapi semoga aja ini terrelasi dengan cepat dan bisa merangkul pegiat balap liar dengan nyaman, Pak. Gitu. Sekian dari saya, Giza Baturusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan ke saya. Kedua kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua kalinya untuk yang ingin saya sampaikan. Ini adalah suatu wacana yang bagus sekali untuk memindahkan balap liar ke sekretariat yang memang diwadai, mempunyai tempat khusus. Sempat saya ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang lain bahwa memang balap liar ini sangat mengganggu ya aktivitas masyarakat, terutama keamanan juga. Saya salah satu yang mewakili dari mekanik teman-teman kita semua. Saya juga berterima kasih karena mungkin di Ancol menjadi salah satu tempat yang akan dibuat lahan untuk acara ini. Saya sempat juga kemarin ngobrol juga dengan Komwil Tangerang ya, 1,2 kilo. Dan itu kemarin sempat juga ngobrol sama wali kotanya, dan tempat itu bisa dipakai selama 5 tahun. Mungkin itu juga bisa menjadi acuan juga, karena Tangerang itu masih masuk Polda Metro Jaya. Hari ini sebetulnya akan ada pengumuman bahwa sirkuit Ancol yang akan kita pakai ini sebetulnya sirkuit yang sama yang akan kita pakai juga untuk balapan di tahun depan. Mungkin ada beberapa event. Jadi ini akan ada sirkuit baru panjangnya 2,5 kilo. Yang kita bicarakan dari tadi itu drag race saja. Tetapi sebenarnya akan ada drag race dan juga road race di lokasi ini. Filosofi dasarnya kemarin saya ketemu Pak Kapolda juga, kemudian juga ketemu Dirut dari Jaya Ancol. Prinsipnya adalah benar, memindahkan semua keramaian ini kepada satu lokasi.
Bukanya kapan? Rencananya kita akan buka setiap hari. Kita akan buka dari jam 7 atau jam 8 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi setiap hari. Kemudian saya juga bilang, Pak, kalau masuk Ancol setiap hari, ini bayarnya berapa orang-orang? Nantinya insya Allah akan ada paketan free pass 1 tahun. 1 kali bayar, setahun masuk ke Ancolnya. Dan itu akan memudahkan komunitas untuk masuk. Nah, nanti pemakaian sirkuitnya seperti apa? Nariknya seperti apa? Kelasnya seperti apa? Kita konsepnya juga gampang. Nanti kira-kira ya, untuk masuk narik pakai e-tol aja. Masuk sekali narik sekian Rp1.000, nggak nyampe 10.000. Jadi siapa yang mau narik, tempel, that's it. Sesimpel itu. Dan yang terakhir adalah sebenarnya kita nggak mau bikin event di setiap hari, enggak. Tapi arahan dari Pak Kapolda mungkin kita akan bikin eventnya 2 bulanan atau 3 bulanan sekali. Bukan untuk pembalap profesional. Yang menjadi filosofi dasar di sini adalah safety. Jadi ini bukan masalah kelas apa yang mau dipertandingkan, karena kita bukan IO nanti di sini. Kita hanya memberikan fasilitas. Nanti yang paling penting adalah safety tracknya, karena ini nanti sirkuit, trotoar nanti sepertinya akan diangkat. Dan kalau street circuit rata-rata pakai guardrail. Kedua adalah pelajaran safety driving dari sisi balapan. Jadi nanti yang akan masuk sirkuit ini, siapa aja mau umur berapa nggak ada masalah. Bukan pemilik KIS juga nggak ada masalah. Tetapi yang masalah kalau dia tidak safety equipmentnya dipakai, helm, jaket, sepatu, dan kayak gitu-gitu. Karena kita menertibin ini. Dan tadi saya setuju gitu ya, nggak ada batasan media apapun. Ini saya berusaha seperti ini udah bertahun-tahun. Kita itu jangan musuhin pembalap jalanan. Saya nanya kemarin ya Pak ya, prinsip dasarnya gitu. Kita punya Mandalika, Sentul akan di-upgrade. Kemudian kalau dari sisi roda 4 kejuaraan dunia rally akan datang. Saya mau nanya, pembalapnya siapa? Kalau yang anak jalanan nggak boleh datang disaring jadi pembalap jago, kita harus punya lokasi ini untuk mempunyai pembalap kan? Iya kan? Dan itu baru satu masalah awal. Masalah kedua yang saya juga lagi bicara nih, keluar sedikit dari sini, saya lagi bicara sama Kementerian Perindustrian, kemudian juga perdagangan dan juga Kemenhub. Di sini saya lihat sambutannya positif sekali. Setelah Mandalika udah punya pembalap nih, insya Allah ya, kita mau balapan naik apa? Kalau motor balapnya nggak boleh masuk yang dari luar negeri, iya kan? Kita bikin motor bebek misalnya 150 juta, 200 juta deh gitu ya. Motor bebeknya 250 cc atau 150 cc, kalau motor yang sport 250 cc habis duit 300 juta. Kita bisa beli harga 250 juta, motor 600 cc udah umur 3 tahun di sana, kita balapan semua. Kenapa enggak? Jadi ekosistemnya lagi dibangun. Pak Bamsud ini visionary sekali. Pak Edi di depan itu bertugas untuk take care semua barang roda 2, Pak Edi ya. Dan saya bekerja sama Pak Edi, kalau saya semua komunitas, jadi saya nggak ingin jadi pembalap lagi, saya mau ngurusin komunitas karena komunitas lebih gede daripada pembalap. Dan saya rasa masa depan Indonesia adanya di komunitas, jadi ya saya akan berusaha yang terbaik untuk ini semua berjalan dengan baik. Saya rasa itu Pak. Tapi nomor satu yang paling terima kasih Pak Kapolda, kemarin saya udah whatsapp-whatsappan juga sama dia. Luar biasa ini idenya fantastis. Kemarin di Instagram saya udah ada mungkin ratusan message. Kapan di daerah lain? Saya bilang kita akan jadi trendsetter. Daerah lain akan ngikutin kita karena populasi terbanyak motor, mobil hampir dengan 50% adanya di Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan project ini bisa jadi jawaban untuk kita semua. Dan everybody happy and everybody is a winner kalau saya bilang sih untuk saat ini. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga anak jalanan Pak. Jadi kalau kalian balap motor, balap-balapan sama motor, menurut saya itu nggak seberapa. Saya tepat hari ini 3 tahun balap-balapan sama Ombak, Tsunami Banten. Ayo, jadi nggak boleh sombong ya. Yang saya simpulkan di sini adalah teman-teman para bikers pelaku yang ada di balap liar itu intinya satu, nggak mau mahal dan nggak mau ribet, bener nggak? Saya akuin itu. Jadi mungkin nanti fasilitasinya mereka itu tidak mau muluk-muluk ada pedok ada ini. Mereka yang penting ada tersalurkan hobinya. Seperti di GDS Klaten itu 50.000 seharian mau latihan berapa kali putaran ada. Nah mungkin mereka sebenarnya pengen seperti itu. Misalkan
ada di Ancol, trek lurus aja dulu. Nanti setelah itu kalau memang sudah terlaksana, evaluasi apa lagi yang akan kita lakukan untuk kemajuan para bikers yang ada di jalanan. Mereka ini izin, kalau bengkel-bengkel yang sudah punya nama, mereka punya owner dan punya materi yang luar biasa. Tapi kalau yang bengkel-bengkel baru, saya yakin mereka juga punya motor satu aja boleh patungan. Bener nggak? Iya, jadi izin saya mewakili bikers juga. Mungkin mereka punya prinsip kalau bisa dimudahkan segalanya, mulai dari finansial sampai dengan urusan birokrasinya dipermudah. Seperti kita kayak mau masuk ke wahana, satu wahana udah mereka kayak yang tadi dari R59 bilang di Thailand ada, yaitu setiap malam mereka untuk latihan. Bahasa yang sekarang mungkin saya punya masukan. Jadi Senin sampai Jumat itu khusus latihan, Sabtu Minggu event, mungkin bisa. Ya, setuju nggak? Oh, karena nanti saya juga akan konten teman-teman di sana, ya. Ya, mungkin Bro Arwan, ini gue ketemu di sini karena gue sering dibully sama dia. CS. Tadi teman-teman bilang yang dimaksud oleh para teman-teman di sini jangan memperkeruh keadaan. Bro Arwan bully sana, bully sini, tapi nggak tahu posisinya ada di mana. Kita semua ini bersaudara, Pak. Kita bersaudara. Apa saya tahu apa kebutuhan butuh konten. Kita sama-sama butuh konten, tapi yang kreatif jangan berjuang. Siap. Jadi saya aspirasi dari teman-teman tadi, kalau urusan anak bocil dikhawatirkan kecelakaan ini itu, yang harusnya khawatir bukan Bro, tapi orang tuanya. Tapi kita mengingatkan di sini dengan adanya fasilitas street race, kita bimbing adik-adik kita yang bocil-bocil itu, kamu ada kelas sendiri khusus untuk anak-anak nanti. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf, Bro, kita tetap CS konten kreatif, konten kreator. Kita satu wadah, kita satu hobi, kita para penggiat otomotif, kita majukan otomotif Indonesia, tunjukkan pada dunia bahwa street race ini akan berujung di internasional. MC lagi. Oh, MC lagi ya. Baik, terima kasih sudah banyak sekali masukan. Saya akan coba menjawab satu persatu pertanyaan yang belum terjawab oleh para narasumber maupun yang mungkin masih terjadi teman-teman. Pertama mengenai masalah sirkuit Ancol atau lokasi Ancol. Jadi Ancolnya itu bukan di dalam Ancol. Bahkan kita sudah survei, tidak ada satupun jalan yang memadai untuk pelaksanaan drag race. Jadi kita ambil jalan di luar Ancol. Jadi ini pagaran yang pinggir kali itu loh. Dari Babatan namanya ya. Dari kolom gerbang barat ke gerbang timur itu yang lewat luarnya pagar Ancol tapi pinggir kali. Nah ini jalannya yang kita mau pakai. Jalan lurus 650 meter. Jalan cukup panjang, saya pikir kalau kelas 500 panjangnya 650 meter cukup lah untuk pengereman dan sebagainya. Nah nanti, itu finish di situ. Ya, sekarang ke Denang tadi. Jadi ini coba saya bikin dua. Yang main untuk event mingguan, apa Sabtu Minggu, mungkin tidak tiap hari ya sementara. Sama event yang untuk lomba. Nah event yang untuk mingguan, jadi jalanan tadi start, kemudian masuk di jembatan apa namanya? Rel bintang ya? Apa jembatan apa? Jembatan goyang dan? Bintang Mas. Bintang Mas. Ya. Nah Bintang Mas keluar pelan di jalan ini. Jadi start dari sini keluar, nanti sini jalan pelan. Ini kan jalan umum nih yang di bawah jembatan layang. Pelan, dari sini start lagi loh, tarik pelan lagi. Jadi nanti di sini bisa untuk waitingnya, bisa untuk nunggu dan sebagainya. Ini yang untuk rencana kita buka untuk mungkin hanya Sabtu dan Minggu. Next. Nah, tapi yang untuk event nanti nggak start dari sini, putarnya tidak di luar. Start dari sini, kan ada gerbang kecil. Begitu finish, dia masuk gerbang tadi yang gerbangnya warna hijau, masuk dia di dalam. Nah, di sini nanti penyusunannya.
penyusunan siapa. Kadang kan drag bike ini kan kayak sistem gugur, cuma 2 aja dia. Nah, siapa yang mau bertanding ya sepanjang jalan sini nih, udah pasang-pasangan, tinggal giliran saya pas start, tarik, ya giliran berikutnya, tarik gitu. Tapi nanti kalau yang hari biasa muternya di sini, Jalan RT Pantai Binata, balik lagi. Kalau yang event, coba kita putarkan di dalam. Gitu. Nah, yang seperti ini saya baru dapat di Ancol. Ada lagi katanya di BSD, saya belum cek, tapi anak-anak teman-teman staff saya sudah cek, katanya memadai. Nanti kita akan buat grup nih, kira-kira mana lagi yang bisa kita buat, karena katanya kan pengen di setiap wilayah ada. Oke lah, itu cita-cita yang ke depan. Tapi next ini yang akan kita kejar sampai bulan Januari, ini aja dulu gitu. Ya, yang penting ada dulu deh gitu, ada dulu. Kalau nanti kan ini trial and error, mungkin ada masalah, ada apa, nanti kita akan perbaiki. Tapi yang jelas menuju ke pertengahan Januari kita sudah bisa melaksanakan ini. Cita-citanya di event yang tanggal 5 Januari ini tidak hanya balapan, tapi kita buat kayak macam auto bazar gitu. Ada panggung, ada kuliner, ada orang festival musiknya, ada itu kan di depan pasar seni. Nanti orang mungkin mau jualan aksesori, jualan jaket, jualan helm, jualan apa sepanjang jalan itu. Jadi betul-betul ini balapannya ada, kulinernya ada, musiknya ada, orang jualan ada, UMKM-nya dapat gitu, sehingga betul-betul ini menjadi sebuah pesta otomotif bagi teman-teman yang memang bergerak atau selama ini menjadi komunitas-komunitas balapan. Nah, tadi saya setuju pendapatnya Mas Rifat. Ini tujuannya mau mengarah ke balap liar atau bikin event? Dua-duanya. Jadi kalau tanya A atau B, kita A dan B. Tujuannya apa? Merangkul para pembalap liar untuk kita jadikan sebagai balapan resmi. Gitu. Jadi tentu dengan aturan-aturan yang kan tadi Pak Edi bilang, ini nggak ada ajangnya sampai juara dunia drag race atau apa kan? Ya sudahlah, kita yang penting menyalurkan bakat, ada juaranya dan sebagainya. Semua sepakat bahwa tujuan dari kegiatan street race ini adalah mereduksi, bahkan menghilangkan balapan liar. Jadi tujuannya A dan B, dua-duanya kita rangkum. Walaupun kita bicara tentang bagaimana momen balap, tapi sebetulnya tujuan big goalnya itu adalah menghilangkan balapan liar, mengganti dengan balapan resmi yang lebih safety, lebih lebih safety lah dalam menyelamatkan banyak nyawa. Kemudian untuk konsep street race-nya, yang pertama pilot project dilaksanakan di Ancol 15 Januari 2021. Jadi pilot project. Jadi ini yang penting jalan dulu, seperti kata siapa? Adi Jigo, kata teman-teman. Penting jalan dulu deh. Nanti dari situ kita belajar. Untuk jarak race yang dibutuhkan 500 meter. Jadi kalau 650 meter untuk kelas maraton cukup lah ya. Ya udah, kalau saya kelas 400 aja, nggak usah kelas gopean, kelas 400 aja. 402 ada sisa 250 meter, masa nggak cukup lah. Hah? Siapin tembok bannya? Oh iya. Gua kasih karung pasir nih banyak. Cukup lah ya 401 sirkuit 250. Cukup? Kok ragu-ragu jawab cukup nggak? 402. Ada dulu kali cari 500 mah susah. Iya, kalau masalah nanti kita lihat ya. Nanti saya ajak, nanti seperti usul tadi, nanti akan saya ajak beberapa pentolan mekanik, joki, bengkel dan sebagainya untuk sama-sama nanti akan saya libatkan dalam kepanitiaan yang perwakilan teman-teman yang hadir di sini untuk kita lihat kira-kira pasnya itu bagaimana gitu. Kan konsepnya satu, tujuan satu, yang penting ada dulu kan gitu. Ya. Nah, saya rasa itu kesimpulan dan notulensi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Moderator, teman-teman dari para narasumber, teman-teman yang hadir pada siang dan sore hari ini. Diskusi luar biasa, hidup.
dan paling tidak sudah membuka barir antara kita bahwa untuk khusus untuk acara ini kita teman-teman tidak usah takut nanti akan ada operasi, enggak. Justru tujuannya kita adalah untuk menghilangkan balapan liar. Ingat, dalam kepolisian modern penegakan hukum saja tidak cukup. Polisi harus mencari akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Dari masalah balapan liar, tidak punya sirkuit, tidak punya event dan sebagainya, itu yang sedang kita upayakan. Mudah-mudahan dengan ini penegakan hukum preventif menjadi cara terakhir. Cara pertamanya ini adalah kita buat inovasi solusi sebuah street race. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, my friend, di samping gua udah ada Pak Sambodo. Beliau adalah salah satu penggagas ya, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali, Pak. Ini perwakilan dari teman-teman pembalap liar. Terima kasih sekali atas wadah yang ingin diberikan. Nah, tapi tadi kan ada penjelasan ya, Pak, bahwa event ini akan dilaksanakan tanggal 15 Januari. Nah, boleh kasih bocor nggak, Pak? Maksudnya event 15 Januari itu yang berjalan itu akan seperti apa, Pak? Ya, itu kan tadi Pak Kapolda menyampaikan tanggal 15 Januari nanti kita akan laksanakan event yang bentuknya drag race. Drag race. Sesuai dengan kesepakatan hari ini. Karena kalau road race kan lebih ribet ya. Iya, betul. Kalau drag race tinggal kita cari lintasan lurus. Ya. Tadi kita sudah ada beberapa alternatif, salah satunya di Ancol. Ya. Kemudian untuk panjangnya nanti kita akan lihat bersama-sama teman-teman apakah main di 500 atau main di 402. Oke. Supaya faktor safety-nya bisa tetap terpenuhi. Oke, nah maksudnya event itu sendiri, Pak, maka event resmi atau ini tempat loh yang kalian boleh main atau? Pertama ini adalah event resmi. Ya. Tapi nanti setelah itu kita akan lihat bahwa bisa nggak tempat ini nanti digunakan untuk ajang latihan. Ya. Apakah Sabtu Minggu? Atau tanggal berapa atau jam berapa? Jam berapa? Oke. Nanti kita lihat. Oh, jadi untuk tanggal 15 ini untuk event dulu ya, Pak? Event dulu. Permulaan ya, Pak? Permulaan. Nanti setelah itu kita lihat apakah memang jalannya bisa digunakan untuk sehari-hari untuk latihan. Oke, mantap. Nah, terus banyak banget, Pak, teman-teman nih komentarnya pada positif, pada sangat seneng banget Polda Metro Jaya menggagas acara ini. Kira-kira kalau di Jakarta ini berhasil, Pak, kira-kira bisa nggak seluruh Indonesia berjalan, Pak? Bisa saja ini sebagai pilot project Indonesia, dan Ancol ini tidak hanya mungkin nanti tidak hanya Ancol, bisa di Ancol, di BSD, Pusdik Lantas, di Serpong, di mana kita akan cari trek-trek mana yang memungkinkan. Memungkinkan ya, Pak. Tapi sebagai contoh pertama Ancol dulu. Ancol dulu ya, Pak. Oke, jadi ini untuk sementara kan untuk pembalap liar itu kan nggak cuma trek lurus ya, Pak. Ada juga komunitas Monasco, Pak. Ada. Makanya itu nanti kan ada sirkuit juga di Ancol. Nanti akan itu dipakai bisa untuk road race-nya. Oke. Sementara drag race dulu deh. Sementara drag race dulu. Untuk biayanya berapa saya belum tahu ya, Pak. Mudah-mudahan sih murah ya, Pak. Pasti murah. Ya, pasti murah ya. Pasti Dan murah. yang paling penting untuk pasti murah. Yang penting ada hanya untuk insuran aja lah. Untuk insuran aja ya, Pak. Sama lebih apa ya, Pak? Aturannya jangan terlalu ngejelimet, Pak. Karena apa-apa mahal, Pak. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak, Pak, atas waktunya, atas segalanya pokoknya. Kita harus dukung, my friend, buat kalian semua yang pelaku pembalap liar. Kita harus dukung poin-poin positif yang sudah diberikan oleh bapak-bapak hebat-hebat ini. Terima kasih banyak, Pak. Sukses selalu. Oke, my friend, kalau gitu kita lanjut ke kemana aja. Let's go. Oke, kawan, kita baru saja mengikuti diskusi santai. Tadi lu menyampaikan yang penting itu apa? Jarak ya tadi ya? Jarak satu, terus? Ya, supaya tidak meresahkan masyarakat. Oh, dan tidak membahayakan. Dikasih tempat lah. Betul, wadah. Terus ini kan rencananya kan yang tanggal 15 Januari nanti itu akan diadakan event resmi nih. Event resmi. Jadi untuk permulaan tadi Bapak siapa tadi? Lupa lagi gua namanya. Oke, Pak Polisi lah. Si Pak Polisi menyampaikan bahwa tanggal 15 adalah event perdana yang dimana permulaan untuk pembukaan lah. Nanti kedepannya baru ada koreksi untuk mungkin dibuka untuk umum dan lain-lain kayak gitu. Kita perlu mantau nggak nih ke sirkuit? Perlu dong.
Kita lihat ya. Iya. Terus kira-kira kalau misalkan balap 402 Tekno main nggak? Ya. Gimana, Me? Gaspol. Forest 1M sponsor. Oke. Somai sama cilok. Ya udah kalau gitu kan kita langsung ke Ancol aja yuk. Boleh. Kita sambil ngobrol-ngobrol ngeliatin. Gimana, Me? Kita liatin dulu, kita raba-raba dulu sirkuitnya. Helmnya mana? Hah? Helmnya ini belum. Ya. Langsung gas. Kalau gitu kita caw sama friend. Ayo, let's go. Yuk. Oke, my friend. Di samping gua sudah ada Rian Mee, salah satu pelaku pembalap Street race. Oh, street race sekarang namanya street race. Ganti. Oh iya, udah ganti sekarang ya. Oh iya, jadi namanya sekarang lebih keren ya, street race. Oke, jadi rider street race. Wih. Oh, street race rider, sorry. Oke, Mae, tadi kita udah ikut diskusi. Nah, lo kan sebagai pembalap nih atau joki, bagaimana nih dalam sudut pandang lo dengan diskusi yang tadi berjalan berlangsung? Ya, bagus sih saya bilang ya. Bagus ya? Iya, diskusinya maksudnya berjalan dengan lancar. Buat masukan dari Om juga lah yang tadi ikut diskusi, dari yang lain-lain juga masukannya semuanya ya sangat berarti buat pembalap-pembalap street race ya yang sekarang. Iya. Terus ada ini nggak? Ada tambahan nggak? Kan tadi kan baru direncanakan itu adalah tanggal 15 itu adalah event resmi. Setelah event resmi itu baru kemungkinan akan dilanjutkan untuk kegiatan atau merangkul pelaku street race agar di situ wadahnya. Nah, ada masukan nggak nih untuk mungkin jadwalnya kah atau tadi kita juga udah lihat venue-nya juga tuh kan di mana di layar. Kira-kira ada masukan nggak? Maksudnya masukan jadwalnya dan adakah referensi tempat lainnya seperti itu? Jadwal yang diselenggarakan tadi diskusi setiap hari ya atau? Ya untuk sementara sih mungkin bisa setiap hari, tapi kan masih tanda kutip kan, jamnya juga masih tanda kutip juga gitu. Mungkin kalau buat track ya lebih banyak, maksudnya kayak sirkuit gitu. Kan baru pertama yang dimulai satu ya di sini dulu ya awal mulai ya. Ya di Ancol. Di Ancol ya. Ya kemungkinan nanti kalau di situ sudah berjalan, kalau lebih baiknya lebih banyak sirkuit, lebih banyak kayak karena penggemar street race banyak banget. Banyak banget. Asli, ya. Banyak banget. Tadi kita udah bahas juga tapi jawaban Bapak polisi ya dengan baik ya, maksudnya kayak ya nanti kita pikirkan lagi setelah kita yang satu ini berjalan. Gitu. Nah, untuk jadwal sendiri nih, menurut lo kan pelaku nih sebagai joki, jadwal yang baik itu setiap hari kah untuk dibuka untuk umum, maksudnya ya semua bisa main di situ, atau ada hari-hari tertentu kah dan jamnya pagi kah atau mungkin hanya cukup malam kah gitu? Menurut lo setiap hari sih mungkin lebih baik ya. Setiap hari ya lebih baik ya. Lebih baik ya. Tapi kalau bisa jamnya siang ya, iya. Kalau jam malam itu kan mengganggu yang bocil-bocil, yang besoknya masih sekolah, takutnya masa depannya ibaratnya sekolahnya keganggu kan. Kalau ibaratnya namanya begadang, besoknya sekolah pasti ya keganggu juga, ya sekolahnya. Kalau bisa sih dari siang sampai sore. Dari siang sampai sore ya. Kalau emangnya lebih baik lagi ada jadwalnya siang, sore, malam untuk ibaratnya yang udah lulus sekolah lah, ibaratnya ada keterangannya gitu, biar nggak ngeganggu bocil-bocil sekolah. Oke. Terus menurut tuh fasilitas itu lebih baik free atau bayar? Free atau bayar? Kayaknya kalau untuk buat kita ngerangkul balap liar kayaknya free sih. Free ya? Karena kan mereka aja buat beli bahan bakar aja pada patungan. Betul. Apalagi buat masuk beli tiket. Iya, benar ya. Apalagi mereka kan kadang-kadang bocil-bocil itu yang balapan 1-2 orang, yang nonton atau yang ngikutin kumpulannya banyak banget ya. Kalau bengkel-bengkel baru mungkin kan pada patungan, mungkin kalau bengkel-bengkel lama udah punya ownernya mungkin bisa ya. Makanya kan kita ngerangkulnya orang-orang yang balap liar di jalanan ya. Iya. Ya, kalau misalkan lebih baik free sih menurut saya. Lebih baik free ya? Iya. Berarti secara garis besar Mee juga setuju kalau misalkan event itu bukan salah satu jawaban untuk merangkul pelaku pembalap street race rider ya. Jadi emang dikasih perlu wadah ya pasti ya, wadah. Ada lagi masukan-masukan mungkin buat kedepannya nih, kita berharap sih tanggal 15 ini juga berjalan ya.
Kalau kira-kira kalau tanggal 15 event ini berjalan, kira-kira turun nggak nih? Ya saya ya turun. Insya Allah ya? Ya insya Allah turun, maksudnya mencoba sirkuit yang dikasih sama Bapak Kapolda, ya ini eventnya ini saya nyobain. Ikut meramaikan dulu meramaikan, ya? Ya. Kita Jadi meramaikan. biar kedepannya juga kita bisa memberikan kontribusi atau masukan-masukan untuk kedepannya ini seperti apa nih, gitu. Nah, selain di Ancol, ada tempat lain nggak? Tadi sih kata Om Hawadis ya, kata Om Hawadis di BSD ada. Di BSD ya? Kalau di BSD kemungkinan lebih baik kalau menurut saya. Karena jalanannya panjang, aspalnya bagus, buat penonton pun, pembalap pun nggak keganggu sama penonton. Iya. Jadi areanya memang lebih luas. Iya, lebih luas. Iya. Oke, friend. Sekarang gue sama Kohans dan beserta tim Teknotuner sedang berada di lintasan yang rencananya itu akan digunakan oleh Street Race Polda Metro Jaya. Ini di pinggiran Ancol, ini kalinya, dan itu Jalan Lodan. Kalian bisa lihat sendiri, my friend, di sini. Jadi rencananya itu jalan ini akan ditutup nantinya, yang untuk tanggal 15 yang sudah disampaikan. Jadi untuk event pertama itu tanggal 15 adalah event resmi, itu drag bike resmi yang akan diadakan di sini. Nah, setelah event drag bike resmi baru dipikirkan lagi apakah ini memungkinkan untuk menjadi fasilitas bagi pembalap-pembalap jalanan, bisa digunakan secara reguler kah atau bisa berkelanjutan kah, kita saksikan nanti. Tapi yang pasti kita tanya-tanya dulu yuk sama Kohans. Gimana nih Kohans setelah melihat jalanan ini? Jalanan ini panjangnya kurang lebih 650 sampai 700 meter. Iya. Kira-kira melihat kondisi jalanan ini, idealnya itu untuk main berapa meter? Kalau ini sih ideal kayaknya 201 ya. 201 soalnya ya? Kalau 400 juga di tengah itu bergelombang sekali. Bergelombang sekali ya? Terus ada Sambungan. tanjakan, terus turunan lagi. Jadi membahayakan sih kalau. Membahayakan ya. Dan ini kalau digunakan untuk pembalap jalanan juga sepertinya agak beresiko ya Kohans ya? Beresiko. Jadi memang kontur dari jalanan ini itu bergelombang dan juga banyak sambungan-sambungan yang enggak rata, jadi tinggi. Dan itu kalau misalkan titik pengereman itu bahaya juga ya Kohans ya? Oke. Nah, kalau Kohans sendiri kira-kira nih referensi mana nih Kohans yang masih masuk? Ada nggak referensi wilayah daerah? Kalau referensi tadi sih dari Om Hawadis ya, di daerah BSD tuh. Daerah BSD ya? Itu ada trek 1,2 kilo. Masih ada trek 1,2 kilo? Ya, tepatnya di pinggir tol. Pinggir tol. Tapi bagaimanapun biarkanlah Street Race Polda Metro Jaya itu biar bergulir dulu ya. Betul. Biar kita dukung. Biar jalan dulu. Nanti kita sambil evaluasi, kita kasih masukan-masukan yang positif untuk merangkul semua komunitas balap jalanan. Kita ngomongnya jadi sekarang itu bukan balap liar lah. Iya, street race. Street race atau balap jalanan ya gitu. Oke, my friend, jadi ya inilah kondisinya, my friend bisa perhatikan jalanan yang akan dipakai. Kalau begitu, terima kasih Kohans. Udah ngundang saya, udah ngajak-ngajak saya terus. Pokoknya Kohans Teknotuner the best dah. Terima kasih my friend yang selalu mendukung channel R59 Racing, yang sudah subscribe, yang sudah komen, like, nyalakan loncengnya. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, dan juga enteng jodoh. Buat kalian yang belum subscribe, semoga kalian berkenan untuk mensubscribe channel R59 Racing agar saya dan teman-teman saya semakin semangat memberikan informasi-informasi positif, khususnya bagi pecinta pembalap jalanan. Oke, maju terus dan jangan lupa untuk dukung niat baik dari Polda Metro Jaya, dan semoga seperti yang disampaikan tadi Bapak Polisi tadi, bahwa ini menjadi percontohan. Kalaupun ini bisa bagus dan sukses, dia juga akan mungkin saja bisa daerah-daerah lain menyusul ya, seperti ini ya. Jadi menampung pembalap-pembalap jalanan untuk diberikan wadah yang tepat, aman, dan tidak mengganggu fasilitas umum. Kalau begitu, terima kasih banyak. Saya mengucapkan bye-bye.